Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rin Basari dan di video kali ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel lagi. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai fungsi statistika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan seterusnya. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai materi baru, materi yang cukup sulit dan materi yang cukup sulit untuk dipahami, yaitu if. Mungkin kita pernah belajar TIK di SMA atau SMK tentang if ini di Excel, dan kita merasa sangat kesulitan untuk memahami rumus-rumusnya karena rumus di fungsi if ini sangatlah rumit dan panjang. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi if, mulai dari rumusnya, cara penerapannya, dan nanti juga ada contoh soal yang berkaitan dengan fungsi if. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya. Oke, kita sudah di Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah ada tabelnya ya. Ini sudah ada ketentuan soal, dan di sini saya juga ada skenario pengerjaan. Nah, ini harus kita baca. Jadi kita ada skenario pengerjaan. Yang pertama adalah kita harus membaca dan menganalisa soal dan ketentuan soalnya. Nah, di sini ada soalnya, yaitu tabelnya, berupa tabel soalnya nih yang masih kosong. Nanti kita akan kerjakan. Terus ada juga ketentuan soal nih, ketentuan soal. Nah, di sini ada kode kamar. Maksudnya apa sih kode kamar? Kita cari di sini kode kamar. Kode kamar itu, nah ini kode kamar. Jadi kalau misalnya kode kamar 1, maka presiden. Nanti kita akan kerjakan seperti itu. Nah, kemudian ada kode kamar juga nih 1, 2, dan ini sewa per harinya. Jadi yang ini nih, yang per hari nanti kita isi sesuai dengan soal yang di sini. Oke, gitu. Jadi itu soalnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita harus menentukan hari keluar. Nah, jadi kita dari awal dulu, dari sebelah kiri dulu kita ngerjainnya. Hari keluar. Nah, untuk penulisan hari, kita kan ini kan ada tanggal nih, tanggal 5 Januari 2002 dan seterusnya. Nah, kita kan nggak tahu tuh hari apa gitu. Nah, di sini kita bisa menulis hari seperti ini. Kita sama dengan cara gini, tulis teks, kurung buka, mana tanggal yang mau kita jadikan hari, itu yang ini kan 5 Januari kan ini kan keluar. Di sini hari keluar. Nah, ini titik semikolon, titik 2. Nah, D itu maksudnya day ya. Nah, jadi kita enter aja langsung. Nah, lihat di sini Saturday gitu ya, hari Sabtu. Kita atau orang-orang yang nyewa ini keluar gitu, nyewa hotel. Tarik aja ke bawah. Oke, selesai. Nah, itu ada hari, itu ada Sabtu, ada Minggu, Selasa, ini bahasa Inggris ya, Selasa, Minggu, dan sebagainya gitu. Oke, kita baca yang kedua. Yang kedua kita akan menghitung lama sewa. Oke, lama sewa, ini dia. Nah, lama sewa tuh gimana sih? Nah, lama sewa itu gini, kita bisa mengurangi hari keluar dikurangi dengan hari masuk gitu. Jadi hari keluar dikurangi dengan masuk, itu sama dengan ya hari atau lama sewa per harinya. Nah, caranya gimana? Gini, caranya kayak biasa aja, kayak fungsi statistika yang kemarin kita bahas gitu ya. Sama dengan buka ini, kita klik kolomnya, klik selnya, terus kita kurang dengan yang hari masuk, kita tutup, enter. Nah, 2 hari. Jadi 3 Januari 2002 ke 5 Januari 2002 itu 2 hari. Nah, kita tarik aja ke bawah seperti itu. Ini kita belum masuk ke fungsi if-nya ya. Nah, dan yang keempat, menentukan jenis kamar. Nah, jenis kamarnya di sini ada ketentuan soalnya nih. Kalau ini kan ada beberapa kode kamar nih, ada 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada jika kode kamar 1 maka jenisnya presiden, kode kamar 2 maka eksekutif. Nah, jadi ini kita masuk ke if-nya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai if itu sendiri. Nah, jadi di if itu ada 2, yaitu ada if tunggal dan ada if majemuk. Nah, di if tunggal itu, jadi if tunggal itu adalah sebuah if yang hanya memerlukan satu kondisi. Jadi misalnya jika nilainya 1, maka hasilnya jika nilai 1 maka jenis kamarnya presiden.
Nah itu kan ini satu. Nah kalau selain satu maka eksekutif, contohnya seperti itu. Jadi hanya punya satu syarat doang, satu syarat aja. Jika satu maka presiden, tapi selain satu eksekutif, contohnya seperti itu. Nah ada lagi if majemuk. Nah kalau if majemuk itu apa? If majemuk itu adalah suatu if yang bisa lebih dari satu kondisi. Seperti misalnya gini, ini satu, misalnya jika kondisinya satu maka 5 juta, jika 2 maka 45 juta, 4.500.000. Selain itu maka misalnya 3 juta atau 3,5 juta. Nah seperti itu. Jadi kalau if majemuk itu kondisinya lebih dari satu, jadi bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah di sini di jenis kamar kita bisa menggunakan atau kita menggunakan if tunggal. Jadi gini, kalau hanya 2 persyaratan, hanya 2 syarat kayak gini, ada 1 dan 2 doang, itu maka kita pakai if tunggal, karena if yang kita logika if yang kita jalankan itu hanya satu kondisi aja, satu kondisi yang harus memenuhi syarat. Maka selain satu kondisi itu maka tidak memenuhi syarat gitu. Seperti jadi untuk if tunggal seperti itu. Jadi kalau kondisinya 2 seperti ini, berarti kita hanya menggunakan satu kondisi saja, satu if aja. Nah gimana sih maksudnya? Oke, langsung aja kita ke ininya, ke penerapannya. Kita ke sel ini, kita tulis ini sama dengan if gitu ya. Apa nih, kode kamar 1, berarti ini sel ini 1 nih, sel G10 itu G10 sama dengan apa, 1 gitu ya, 1. Maka ini saya sambil bacain ya biar kalian itu juga paham gitu. Maka jenis kamarnya presiden. Nah, selain itu ini kan hanya ada 2 persyaratan nih, maka kita pakai 1 aja. Jadi syarat cuma 1 doang nih, cuma 1. Kalau 1 itu presiden. Nah kalau kode kamar itu 1 maka presiden. Selain itu eksekutif gitu maksudnya ya, eksekutif. Nah seperti ini, kita kurang aja enter. Nah kita lihat sini kan kode kamar 1, maka di sini 1 itu presiden. Nah kalau sini presiden, kalau kita tarik ke bawah banyak tuh eksekutif. Nih ya, presiden nih 1 juga nih presiden kan. Nah yang 2 eksekutif. Nah itu seperti itu. Dan yang 3 dan 4 juga eksekutif, karena hanya ada 2 persyaratan doang. Maka selain 1 semuanya eksekutif, seperti itu jadi logikanya ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita baca lagi skenario nya. Yang kelima, kita menentukan biaya kamar per hari. Nah biaya kamar per hari ini ada lagi nih. Nah di biaya per hari ini kita menggunakan if majemuk, yaitu kita menggunakan 2 if, 2 kondisi atau 2 syarat. Nah gimana caranya? Ini kita sama dengan if kurung buka jika kode kamar 1 maka 5 juta. Kode kamar 1 nih 5 juta apa 500.000? 5 juta kan, 5 juta ya. Sama dengan 1 maka 5 juta ya, 5 juta. Nah sama kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 juta per harinya. Nah situ ini lagi transitif lagi. Nah ini yang membedakan. Kalau kita hanya tadi kan kita hanya menggunakan 1 if saja. Nah setelah kondisi ini, jika G10 sama dengan 1 maka hasilnya ini, kalau tidak maka hasilnya sekian. Itu langsung selesai kan programnya. Nah kalau di sini kita karena ada 2 if dan ada 2 kondisi atau 2 syarat gitu ya, kita bisa if lagi di sini. Nah kita perbuka lagi kayak gitu, perbuka lagi, jadi kayak ada if dalam if gitu loh logikanya. Ini lagi apa namanya? Oke, ini sama dengan G10 lagi kita pencet sama dengan berapa ini? Sama dengan 2 kan, 2 kita kan 1 udah, sekarang yang kedua maka hasilnya 4.500.000. Nah selain itu, nah ini kan udah 2 nih. Pokoknya kalau misalkan ada statementnya ada apa, kondisinya ada 3,
maka kita cuma gunain 2 if, kan ada 1, 2 if. Kalau kondisinya cuma kalau kondisinya 2, maka kita 1 if aja kayak tadi. Nah kalau kondisinya 5 gimana? Nah kita hanya pakai 4 if, jadi dikurangin 1 aja gitu. Nah ini kan udah nih G10 sama dengan 1, maka 5 juta. Terus kode kamar sama dengan 2, G10 ke kode kamar, nah maka 4.500.000. Nah selain itu 3.500.000 terus 1.000 masih. Nah tutup, nah 2 kali soalnya kan ada 2 nih, bukannya ada 2 berarti kurang tutupnya juga 2 gitu ya. Oke, langsung aja kita terus. Nah dia akan 5 juta. Oke ya, tarik aja ke bawah ini. Oh ya, kalau kalian bingung ini cara kok ada rupiahnya sih, sebenarnya defaultnya ini nggak ada rupiahnya gitu, nggak ada format rupiahnya. Nah caranya gini, kalian ke currency, nomor format gitu ya, custom aja di sini. Nah kalian pilih yang pagar 0. Ini RP-nya yang atas, kalau nggak salah di atas nih. Nah yang ini nih, nanti kalian ketik aja, terus kalian ketik sini depan kasih RP. Nah dia akan ikutin tuh yang atasnya. Nah gitu, tinggal oke aja nanti. Jadi langsung ada RP-nya gini. Oke, terus kemudian per hari sudah nih total biaya. Nah total biaya ini biasa kita logika aja gini, per harinya berapa? Per harinya 5 juta. Nah dia berapa hari nyewanya itu dia sampai 2 hari, maka berarti 2 dikali ini dong, lama sewa per hari dikali dengan biaya per harinya gitu kan. Nah jadi kita lihat di sini, ini nggak pakai if, ini pakai perkalian biasa aja. Kurang buka ini H10 dikali bintang ya, masih boleh dengan ini. Bentar. Nah ini 5 juta kali 2 10 juta, bener ya. Nah kita kebawain aja. Nah seperti itu. Oke, di sini sudah. Oh ya, tadi saya lupa baca ininya ya, total biayanya. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah kerjain ya. Pokoknya setelah itu kita menghitung total biaya, terus setelah itu kita menghitung grand total biaya kamar. Nah maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya, ini yang seperti yang sesudah video pertama gitu ya, tentang apa, sum, betul. Nah jadi kita bisa auto sum kan, ingat kan. Nah kalau misalkan ada banyak data di atasnya gitu, nah di bawahnya kita bisa mencet auto sumin, jadi kita auto ngejumlahin semuanya gitu, langsung aja enter. Nah ini auto sum sudah. Total biaya tertinggi, nah, biasa kayak video sebelumnya ya. Next, membuka dari sini, kita bisa blok sih. Nah kita blok aja di sini. Bentar. Nah itu adalah next, itu nilai tertingginya nih, mana nih 115 juta. Terus kemudian ada nilai terendahnya, min. Dari atas kita blok aja ke bawah, tutup, enter. Oh ada ternyata yang tadi yang paling atas itu yang paling kecil gitu ya. Total, terus rata-rata saya lupa bacain skenario nya lagi. Oke. Jadi kita tadi udah total udah, terus ini biaya tertinggi udah, terus rendah juga sudah nih ya. Nah tadi sudah. Nah sekarang kita hitung rata-rata dari total biaya. Nah rata-rata kayak kemarin juga sama, average. Kita blok lagi sama. Ya betul. Bentar. Nah rata-ratanya 49.600.000. Ini jumlah tamu terakhir. Jumlah tamu yang terakhir. Itu jumlah tamu. Kayak biasanya kalau orang itu pakai pound. Kalau huruf, datanya berupa huruf, datanya berupa angka, berarti pakai kon biasa aja, kon doang, kon aja gitu. Bawah, nggak salah, maaf, nggak salah. Nah, ulang, maaf, saya harusnya ngomong ini. Ulang ya, kita count. Nah, yang kita blok yang inilah namanya.
enter. Nah gitu, jadi udah segini aja ya. Jadi pengerjaan contoh penerapan fungsi if. Jadi sebenarnya cukup mudah ya. Oke, tadi saya lupa menjelaskan mengenai ini ya. Nah, ada satu hal yang lupa nih. Kita lihat rumus saya di sini. Nah, ini kan if G10 sama dengan 1, berarti ini G10 sama dengan 1. Nah, kalau kondisinya itu berupa angka, misalnya kayak ini kan G10 sama dengan 1. Nah, kalau kondisinya itu sebuah angka, maka kita langsung saja 1 kayak 1 atau misalnya G10 sama dengan 5, itu biasanya 5. Terus kita titik koma. Nah, kalau kondisinya berupa karakter kayak ini kayak presiden misalnya kayak terus kayak 6 orang gitu, kita pakai kutip 2, jangan lupa pakai kutip 2 karena itu menunjukkan kalau itu adalah karakter gitu. Nah, jadi kayak ini kan presiden nih, ada kutip 2 nya, terus eksekutif juga ada kutip 2 nya, ini juga ada nih. Nah, ini kan nggak ada karakter kan, jadi kayak ya kan hari kan cuma kode kamar, cuma kode kamar doang kan, kode kamar. Terus sewa per hari ini juga berupa angka, jadi nggak usah pakai kutip, jadi langsung aja tulis G10 sama 1 titik koma, langsung tulis 5 juta, nggak usah pakai kutip 5 juta, beda sama yang ini gitu ya. Oke, di sini sudah selesai penggunaan if di Microsoft Excel ya. Nah, itu dia tadi video tentang penjelasan fungsi if di Microsoft Excel yang tadinya sangat sulit dan rumit, ternyata mudah bukan? Semoga kalian suka dengan videonya dan kalian bisa paham tentang apa yang saya jelaskan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.